Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ma'ruf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Perempat Samarinda di mana saja berada, yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ummahatu arba'un, induk itu ada 4. Ummul adwiyati wa ummul adabi wa ummul ibadati wa ummul amani fa ummul adwiyati qillatul akli wa ummul adabi qillatul kalam wa ummul ibadati qillatul dunub wa ummul amani as-sabru. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, induk itu ada 4. Pertama, induk obat. Yang kedua, induknya adab. Yang ketiga, induknya ibadah. Yang keempat, induknya harapan. Induknya obat itu ialah sedikit makan. Jadi kalau hendak sehat, makan jangan terlalu banyak. Itu aja. Induknya adab itu adalah sedikit bicara. Jadi kalau ingin melihat adabnya orang, lihat lah. Kan ada manusia tuh yang kadang-kadang pengen bicara terus, walaupun bukan ahlinya. Pokoknya hendak pander terus. Jorong Banjar, asbun, asal bunyi, asal jawab. Yang ketiga, induknya ibadah itu adalah sedikit dosa. Dan induknya harapan adalah sabar menanti. Sedikit makan menjadi induk segala obat. Sebab papantang makanan yang dapat membahayakan itu lebih baik daripada memakannya lalu berobat untuk menawarkannya. Jadi intinya, induknya obat itu pertama adalah makan jangan berlebihan. Yang kedua, dijaga pantangan. Sebab orang makan terlalu banyak itu biasanya mesti makan pantangan. Pantangan. Misalnya jeruan dimakan. Apalagi manda ya. Manda itu cumi-cumi. Pokoknya makin banyak yang dimakan itu mesti akan banyak melanggar pantangan. Padahal obatnya penyakit itu adalah menahan pantangan.
Biar kayak apa berobat banyak, kalau pantangan dilanggar tidak bisa. Intinya pantangan, dan pantangan itu baru didapat ketika kita makan tidak terlalu berlebihan. Nah, kayak subuh nih bagus Bian, yang lama kah, yang kurus kah, yang tinggi kah, yang rendah kah, tetap jali ngasih wadai satu aja. Ya jali, coba ambil dua, celeng-celeng jali. Nah jadi makan ditata, karena begini, orang kalau makanannya berlebih, pertama akan mengakibatkan menjadi malas. Lah, tidak ada dalam sejarah orang yang kuat beribadah itu dalam keadaan kekenyangan, tidak ada. Lihat aja, orang bila berbuka puasa banyak makan, insya Allah tarawih tertinggal. Gitu sudah. Atau minimal sembahyang maghrib terlambat. Kadang-kadang orang sudah sholat maghrib berjamaahnya di rumah masih santai. Nanti 15 menit lagi mau isya masih santai. Ditanya istrinya, kada ke masjid ke berjamaah? Kada aja, imamnya lambat ya. Seorang gak kanyangan, ya Allah. Nah, ini mesti kayak gitu. Dan orang kekenyangan itu mesti tidak gesit. Tidak gesit. Makanya ada makan itu paling nyaman itu adalah di saat lapar. Itu paling nyaman dah. Orang kalau lagi lapar, apapun yang ada di hadapan akan terasa nikmat. Biar iwak mandai, nyaman luar biasa. Tapi kalau perut lagi kenyang, seenak apapun makanan yang di hadapan kita tidak begitu nikmat. Kenapa? Kenyang sudah di dalam perut seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi induknya obat itu adalah sedikit makan, karena dengan sedikit makan itu otomatis pantangan-pantangan akan dapat terjaga. Dan itu lebih baik daripada makan terlalu banyak sehingga melanggar pantangan, kemudian berobat lagi, itu akan menjadi masalah di kemudian hari, bermasalah terus. Jadi kalau ada pantangan dijaga betul-betul. Dulu ada orang Bian, ada orang pokoknya makan itu ujar orang Banjar kada barit, apa aja makan terus. Jadi ujar kawan, hati-hati, kamu kan ada pantangan, kamu kan ada tekanan, ada asam urat, ada kolesterol. Lah, ujarnya tenang aja, aku bawa obat. Wah, sudah ya dah. Kemudian lagi beberapa waktu kemudian berjalan lagi, makan lagi, kada maingat lagi. Ujar kawan, sedang-sedang ingat penyakitmu. Nah, inilah. Ulun jadi dapat kisah ini karena si kawan tadi yang berkisah langsung dengan ulun. Nah, kemudian beberapa waktu berjalan lagi, makan lagi, kada maingat. Sampai suatu saat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Rupanya saking asik-asiknya makan, kada barit lagi, hendak mengambil obat, obatnya tertinggal di rumah. Nah, kan kadang-kadang ada ujar Banjar gaya sedikit, nah tenang aja obat-obat, pas obatnya tertinggal. Ada-ada aja sebabnya. Nah jadi makan dijaga. Kemudian sedikit bicara menjadi induk adab. Sebab banyak omong itu dapat menghilangkan nilai-nilai adab. Makanya begini, orang alim itu kalau dia berbicara yang penting-penting saja itu tinggi luar biasa. Biar lihat Profesor Dr. Quraisy Shihab itu alimnya luar biasa. Itu kalau ingin bicara aja hati-hati betul. Jasidin padahal Quran hafal. Tafsir Jalalain hafal, kitab-kitab ini hafal, coba hati-hati betul. Jangan sampai ada yang salah. Jangankan orang pintar, jangankan orang cerdas, orang bungul aja kada ketahuan bungulnya asal berdiam. Yalah, Pak Ridwan, asal berdiam aja kada ketahuan bungulnya. Tapi kalau sudah berpandir ikut-ikutan ketahuan bungol ikam kawan. Nah ya sudah. Bodoh ya lah. Nah.
Orang bodoh tuh selama dia diam selamat dia. Aman dia orang bodoh itu, selamat. Tapi kalau sudah dia bicara, masalah tuh. Nah jadi kalau induknya adab itu jangan terlalu banyak bicara. Kecuali yang penting-penting aja. Apalagi di akhir zaman ini. Jangan kebanyakan bicara, jangan kebanyakan komen. Lah nih hati-hati. Lu kadang-kadang melihat di grup-grup WhatsApp itu, aduh. Wah, yang satu men-share, satu balas, share balas. Ujung-ujungnya otak tidak ada yang warasnya semuaan. Nah, hati-hati, lebih baik berdiam. Akhir zaman ini tanda selamat berdiam. Insya Allah selamat kita. Kemudian lagi sedikit dosa menjadi induk ibadah. Sebab memang dosa itu dapat menghilangkan pahala ibadah. Kayak apa aja ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun ibadah kita lakukan, kalau banyak berdosa, percuma. Istilah orang ngambil air di sungai, memakai ember, tapi embernya bocor. Orang zaman dahulu itu kan ngambil air ke sungai, betul ngisi airnya penuh, tapi sampai ke rumah habis. Kenapa? Bocor. Ujar Nabi, nanti hari kiamat akan ada segolongan manusia yang datang ke padang mahsyar dengan membawa ibadah sholat. Banyak ibadahnya sholat, puasa banyak, zakat banyak, haji banyak, tapi bangkrut. Bayangkan, apalagi datang ke mahsyar kada bawaan apa-apa, selamat tinggal. Yang membawa ibadah sholat, puasa, zakat, haji, ibadah lain aja bisa bangkrut. Kenapa? Dosa. Nah, wabil khusus dosa kepada manusia. Dan sebab itu berdiam aja dah, diam. Nah. Karena orang diam itu tidak akan pernah salah, selamat. Apa orang-orang apa istilahnya tadi? Tidak memperbuat dosa itu akan menyebabkan dia selamat. Berdiam aja kan. Orang datang ke masjid lah, diam aja. Orang kada datang, berdiam aja. Ini kadang-kadang disambat, sidin itu aja, angin-anginan. Bila rajin, bila kada perai aja. Orang datang ke masjid duluan disambat, bah gaya bujur. Orang datang terlambat, bah dasar ahli masbuk aja. Nah, istilahnya itu akan mengakibatkan banyak dosa. Tentang sabar ada yang mengatakan bisabri tanalu ma turid wa bittaqwa yalinu lakal hadid. Dengan sabar engkau mencapai yang dicari, dengan takwa engkau dapat melunakkan besi. Artinya gini, orang kalau sabar itu akan mendapatkan apa yang dicari. Asal berdiam, diam aja. Suami istri di rumah, kalau yang satu sabar, selamat rumah tangga. Tapi kalau yang satu kada sabar, selesai. Yang satu ngomong, satu menyauti, selesai sudah. Orang Banjar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi walaupun yang satu ngomong, emosi, marah, tapi yang satu berdiam aja, selamat tuh. Kada jadi masalah dengan kesabaran. Kayak ini nah, kita setahun lebih sudah misalnya kan, corona, ya sabar ya, mau kayak apa? Jadi kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, kita bercermin dengan umat zaman dahulu. Siapa? Pertama umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu dalam sejarah ketika mereka berada dalam kapal, itu berapa lamanya? 40 hari 40 malam. Kadada melihat daratan kayak apa? Lebih stres mungkin. Yalah, orang ke Jawa aja naik kapal, ke Jawa naik kapal, sehari semalaman aja stres, apalagi 40 hari 40 malam. Maka di kapal ini kawanannya selain manusia, binatang lengkap lagi. Ayo bayangkan, alhamdulillah kita masih bisa nyaman, masih bisa makan. Orang 40 hari 40 malam tenang-tenang aja. Umat Nabi Yusuf berapa hari? 7 tahun gagal panen. Bayangkan, 7 tahun istilah kita tuh padi ndak ada yang panen, rambutan ndak ada, durian ndak ada, semuaan gagal panen. Berapa lama? 7 tahun. Kada gampang-gampang. Gampang.
Kita alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bernapas, masih bisa ketawaan. Abah Nanang masih bisa pesepedaan. Benar lah. Nah, masih bisa, masih santai. Coba bayangkan umat Nabi Yusuf itu 7 tahun. 7 tahun. Jadi memakan tuh apa yang ada aja lagi, kayak apa caranya jangan sampai habis. Jadi banyak-banyak sabar. Nabi Ayub lagi diuji oleh Allah berapa lama sakit? 17 tahun dalam riwayat. Ada gampang-gampang. Pian masuk rumah sakit 2 malam gen, sakit kepala, lawasnya aja. Ulun dulu masuk rumah sakit, pian tahun yang lalu masuk rumah sakit. Jam 9 ini nah, pagi masuk. 3 kali bangun, belum lagi malam, lawasnya. Habis maghrib tidur, 3 kali lagi bangun, belum lagi subuh. Bayangkan. Nabi Ayub 17 tahun. Dan ketika istri beliau Siti Rahmah mengatakan, wahai suamiku, engkau nabi, minta lawan Allah. Engkau kekasihnya, minta dengan Allah. Insya Allah Allah kabulkan. Uji Nabi Ayub, berapa lama aku sakit? 17 tahun. Sehat berapa? 50. Banyak sakit, banyak sehat. Sehat, malu aku minta kepada Allah. Nah ini supaya kita tuh sabar dalam hidup. Tidak ada bangkada sabar. Allah mengatakan dalam Quran, Fasta'inu bis sabri was shalah. Banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Jadi tugas kita banyak-banyak bersabar, banyak-banyak sholat. Di dunia ini maaflah, kayak apa aja sugihnya manusia, tetap kalau pingin minum, maulah dulu. Adakah langsung lah, mesti bilang pembantu minum teh. Tehnya pun kada bisa salah perintah. Kita pingin dingin, bikinkannya panas, pas juga lah. Artinya apapun, sekaya apapun manusia di dunia, ketika ingin sesuatu masih ada prosesnya. Kalau hendak nyaman di sorga itu lain nenek. Mau makan martabak, datang martabak, wah nyamannya lah. Mau makan apa lagi? Sate kambing, datang sate kambing. Hendak bidadari, pilih situ. Namanya hendak 12.100. Kayak buan pian ini cocok lah. 12.100 pilih. Pariduan hendak namanya pian? Jerong Banjar na hendak putih menceronong. Hendak yang lama mungkal, pilih 12.100. Tapi kalau bini kita masuk surga, dialah bintangnya nanti. Itu. Nah itu supaya kita banyak-banyak bersabar. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam, yuziluha arba'atu asya. Ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu salihu. Fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud din wat tama'u yuzilul haya wal ghibatu tuzilul amal salih. Ada 4 macam permata kata Rasulullah yang terdapat pada tubuh manusia. Tubuh kita ini ada 4 permata, tapi dapat dihilangkan oleh 4 perkara. Di tubuh kita ini ada 4 permata, berlian, artinya punya nilai, punya harga yang mahal, tapi dapat rusak oleh 4 perkara. Adapun permata-permata itu adalah 1, akal. Akal ini pun mahal harganya. Yalah, akal. Almun biar bungas, biar gagah, biar cantik, tapi ini tidak ada artinya sama sekali. Yang kedua agama, alhamdulillah kita punya agama, itu permata luar biasa. Yang ketiga adanya rasa malu. Coba telanjang di jalan, ayo semua nih. Yang keempat apa? Amal soleh. Jadi kalau diri orang itu 1, akalnya bagus, agamanya bagus, rasa malunya bagus, amal soleh bagus, selamat sudah. Itu permata yang betul-betul dapat dia rasakan dan dapat dia nikmati. Nah, adapun keempat-empatnya ini bisa hilang dengan 4 perkara. Yang pertama,
kemarahan dapat menghilangkan akal. Coba lihat kalau orang marah, itu akalnya kada berguna lagi. Banyaknya manusia yang asalnya baik, ketika dia marah, dia sebut musuhnya itu dengan nama binatang. Ya Allah. Sebut binatang macam-macam, dasar anjing. Wah, bayangan. Ulun waktu di Jakarta pian naik nih. Naik apa? Naik Grab kah? Tiba-tiba ada motor menyalip. Marah tukang apa yang sopirnya marah. Apa jadinya anjing lo. Julung. Ayo bayangkan. Ini nih. Jadi orang itu kalau marah akalnya udah berguna lagi. Tinggal. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena dengan marah itu dapat menghilangkan apa istilahnya akal yang ada di otak kita, tidak ada berfungsi lagi. Dengki dapat menghilangkan agama. Orang kalau dengki agama hilang. Agama hilang sama sekali. Kemudian lagi tamak dapat menghilangkan amal soleh. Tamak. Nah, akal adalah cahaya dalam hati yang berfungsi untuk mengetahui hak dan batil. Kemarahan dapat menghilangkan akal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muawiyah," kata Nabi, "wahai Muawiyah, iyyaka wal ghadaba." Jauhilah marah, jauhi marah ya Nabi. Fa innal ghadaba yufsidul iman kama yufsidus sibru al asala. Karena kemarahan, marah dapat merusak iman sebagaimana jadam, tumbuhan yang rasanya sangat pahit dapat merusak akan madu. Jadi kata Nabi kepada Muawiyah, jaga diri, jangan emosi, jangan marah. Sebab marah itu dapat merusak keimanan kita, dapat merusak akal kita. Dengki atau hasad ialah mengharap dan berupaya agar hilang kenikmatan yang di tangan orang lain. Nya dengki ini pun bahaya. Kalau iri masih mending, iri itu artinya pengen sama, ada bapak melihat orang sugih dermawan, pengen juga aku kalau sugih kayak sidin juga. Melihat orang alim mengamalkan ilmunya, wah kalau berilmu juga hendak kayak sidin. Itu ingin iri tapi dalam hal kebaikan. Ya Nabi tidak ada iri kecuali dua perkara. Pertama, iri terhadap orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, iri kepada orang dermawan, kepada orang yang sangat dermawan boleh iri, selainnya kada boleh lagi. Nah, sedangkan dengki itu adalah mengharap agar hilang kenikmatan yang ada di tangan orang. Ini yang bahaya. Kawan misalnya berdagang rame, maka orang dengki itu kayak apa caranya dagangan kawan tadi kada rame lagi dan pelanggannya berpindah lawaninya. Itu dengki rusak pian. Melihat kawan besi bini bungas, kayak apa caranya bercerai, kawin lawan aku. Nah ini dengki itu. Ini yang paling bahaya. Nah, kata Nabi, iyyakum wal hasada, jauhi sifat dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena dengki itu dapat melahap kebajikan habis sebagaimana api melahap kayu bakar. Orang kalau ada sifat dengki di dalam hatinya, kebaikan-kebaikannya itu hilang percuma. Coba pian, itu kayu bakar yang karing andaki api, habis satu matanya. Jangankan kayu bakarnya, tai tikus gin habis terbakar. Nah ini daripada berbahayanya sifat dengki. Nah. Kemudian lagi tamak, ialah selalu ingin mendapatkan sesuatu lebih banyak untuk dirinya sendiri. Nah, jadi jangan sampai, karena dengan tamak itu dapat menghilangkan rasa malu. Kan kita tadi punya permata ada rasa malu, tapi dengan tamak malu hilang. Mana contohnya? Banyaknya orang yang di acara resepsi perkawinan itu karena sifat tamak, lalu mengambil makanan berlebihan. Kada habis tuh tamak nerangnya, sifat malu kada hilang, sifat malu hilang sudah. Bayangkan.
Ambil ini, ambil itu, ambil ini. Ya kalau habis. Kalau kada habis makanya ambil tuh sedikit aja dulu. Ya biasanya yang sedikit itu yang nyaman. Bila hendak gampang lagi ambil. Jangan nafsu berdahulu tamak. Nah. Makanya ulama-ulama zaman dahulu pian kalau ada acara-acara diundang dan lain-lain itu mesti makan berdahulu. Nah, kan berdahulu. Wah, kayak buhan pian nih nah. Sebelum berangkat ke masjid subuh minum dulu, makan dulu. Kenapa? Supaya menghilangkan sifat tamak. Khawatirnya apa? Bah, kayaknya jali nyala sebagai wadai. Pas ke masjid kada ingat ke wadai. Nah, apa lagi? Ya Allah. Pusing kepala kita. Nah, orang-orang zaman dulu tuh kayak itu mau berangkat ke resepsi perkawinan makan berdahulu sedikit. Mau berangkat orang acara haulan makan sedikit. Mau acara apapun undangan makan sedikit. Supaya bila datang ke tempat acara sifat tamak itu sudah hilang. Nah, hilang sudah. Ghibah. Ya, lagi lah tadi. Ghibah ialah menceritakan kejelekan orang lain yang benar-benar terjadi. Kalau kejelekan yang diceritakan itu tidak nyata terjadi, maka disebut fitnah. Dan jika penyebutan itu dilakukan di depan orang yang bersangkutan, maka disebut dengan caci maki. Nah, jadi bahaya juga ghibah itu dapat menghilangkan amal soleh, pahala kita hilang. Karena begini, menyebut orang lain dalam hal apapun mesti kada baik. Itu rumusnya sudah. Orang lain kadeda dan kejadiannya benar, itu namanya ghibah. Bila tidak benar, namanya fitnah. Bila berhadapan, itu ngajak bakalahin narannya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi kita lanjutkan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Arba'atun fil jannati khairun minal jannah. Al-khuludu fil jannah khairun minal jannah. Wa khidmatul malaikati fil jannah khairun minal jannah. Wa jiwarul anbiya fil jannah khairun minal jannah. Wa ridallah fil jannah khairun minal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Surga itu baik. Siapakah hendak masuk surga? Hasan Basri hendak masuk surga kalau nyata sudah. Dede yang kada hendaknya. Bah Nanang nyata gampang bah Nanang karena pian bersepedaan dalam surga sorangan situ ya Allah. Wah, kayak palah Abah Nanang bersepedaan dalam surga. Mairing di belakang bidadari 12.100. Wah, mantap tuh Bang. Kayak apa rasanya Abah Nanang? Sepeda ya Allah dalam surga 12.100 di belakang mairingi. Nah, surga itu baik kata Nabi, tapi ada 4 hal yang lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang pertama, kekal di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Surga itu baik, amun kada kekal apa artinya? Yang penting itu kayak pacarannya, bila masuk kada keluar lagi itu nang pas sudah. Nah, ini nang hebat. Jadi apa? Surga itu baik, tapi kekal di dalam surga itu jauh lebih baik daripada surga itu sendiri. Karena yang diinginkan kita apa? Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya, itu nang dikehendaki. Namun kada kekal apa artinya? Yalah, kada kekal. Yang kedua lagi, pelayanan malaikat di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Surga itu baik, tapi pelayanan malaikat itu nah. Wah, itu lebih baik pian kayak malaikat melayani kita. Masuk aja. Fadkhuluha bisalamin aminin. Uji malaikat ayo masuk. Malaikat melayani kayak apa pian? Yalah, himung kada. Kita aja acara resepsi perkawinan nah lah dilayani orang kayak apa himungnya. Uji orang ayo sini pian masuk ke tempat VVIP. Wah, himung benar. Makan pian himung. Apalagi di surga dilayani oleh malaikat kada himung lah. Dan itu lebih baik daripada surga itu sendiri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilayani habis-habisan. Hendak apa lagi? Maka di surga ini pian kita kada lagi buang air kecil kada, buang air besar kada. Kenapa? Seluruh makanan tuh menjadi keringat, aman sudah. Di dunia
kenyang, bakamih pulang, ya lah. Nyata sudah. Habis itu ke kamar mandi, kada lagi badan kita harum semuanya. Kemudian lagi yang ketiga, bertetangga dengan para nabi di surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Surga itu baik, tapi kalau tetangga di samping kiri kanan nabi kayak pahimungnya pian. Kayak pahimungnya. Jali aja, nah ini contoh aja lah. Jali, jangankan bertetangga dengan ulama, rumah aja berdekatan dengan janda muda, himung mana jali. Takoni aja jali, misalnya ada di sebelah biniannya anom bungas janda muda, nyata jali tahu jam berapa ini binian tuh keluar. Himung jali. Ini contoh aja lah, contoh. Itu urusan dunia tuh. Kayak Pak Himungnya tahu jali jamnya jam berapa tahu, masuknya jam berapa tahu. Apalagi ini di sorga tetangga Nabi dan Rasul kayak apa kita lah. Wah, melihat kena, oh inikah Nabi Yusuf nang paling bungas itu. Ayo. Oh inikah Nabi Daud nang ketika mengaji borong-borong itu terdiam. Yang ketika Nabi Daud mengaji air sungai itu berhenti, inikah orangnya? Melihat Nabi Sulaiman, oh inikah orang paling sugih di dunia? Bayangkan, Nabi dan Rasul tetangga, kada himung lah pian, himung. Kita sakomplek dengan ulama aja himung, senang kita apalagi di sorga kiri kanan para Nabi dan Rasul, senang luar biasa. Bayangkan pian. Oh inikah Nabi Idris nang pintar itu orangnya. Nabi Idris itu kan cerdas orangnya. Nabi Idris itu dikenal sangat cerdas. Penemu pertama berjahit-jahit itu Nabi Idris. Nabi Idris itu saking pintarnya apa? Bilang kepada malaikat, wahai malaikat, aku pengen masuk surga kayak apa? Malaikat lapor kepada Allah, ya Allah tuh hambamu Idris mau masuk surga kayak apa? Ya Allah, kasih tahu Idris mati dulu. Oh iya enggak apa-apa ya Nabi Idris mati dulu. Oh ya sudah dimatikan istilahnya kan. Dah mati, habis mati masuk ke dalam surga. Oh ya malaikat waktunya habis sudah keluar pian. Keluar. Nabi Idris pintar. Memang orangnya keluar sandal sidin andak di surga lagi. Habis sudah keluar, oh ya Nabi Idris maaf sandalku tertinggal di dalam, masuk lagi sidin. Oh mantap kalau ini. Itu cerdas. Luar biasa Nabi Idris itu cerdasnya luar biasa. Melihat kita di surga, oh ini kan Nabi Idris. Ya kan? Oh ini kah Nabi Yahya? Oh ini kah Nabi Isa? Oh ini kah? Apakah ada himung gitu? Misalnya jali, kalau rumah di surga klaster 1, sebelahnya Nabi Adam, sebelahnya Nabi Idris, kayak apa jali? Mantap ya jali. Makanya baik-baik jali ya. Jangan berlambat-lambat ke masjid ya. Oke. Yang keempat lagi, ridha Allah itu di dalam surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Orang masuk surga itu pian kalau Allah ridha selamat deh. Senang kita luar biasa. Tapi ada sambungannya lagi. Apa sambungannya? Wa arba'atun finnar syarrum minan nar. Ada empat hal di neraka itu yang lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Neraka itu jelek dah, dada yang akunnya masuk. Tapi ada lagi yang lebih jelek daripada neraka itu. Pertama apa? Al-khuludu finnar syarrum minan nar. Kekal di dalam neraka itu lebih jelek. Ayo bayangkan daripada neraka itu sendiri. Makanya berdoa jangan sampai kita masuk, itu benar ya dah. Apalagi kekal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, wa taubihul malaikatil al-kuffara finnari syarrum minan nar. Celaan malaikat kepada orang-orang kafir di neraka lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Dicela malaikat, bayangkan. Malaikat mencela, pukul. Ayo. Itu lebih sakit daripada neraka itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ini bahaya lagi. Wajibar syaitan finnar syarrum minan nar. Bertetangga dengan syaitan di neraka lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Kawan setan bungol, kalau musuh kawan aja setan dadah aja bungol mana Allah. Karena nanti di hari kiamat itu banyak manusia yang mencela iblis, mencela setan. Aja setan apa? La talumuni
jangan mencela aku. Walau mau ampusakum, cela dirimu. Sudah tahu aku musuh, karena mengawani bongol nikah menjar. Ayo bayangkan, bertetangga di neraka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo bayangkan. Jangankan kayak itulah, ini contoh aja nah. Jale misalnya jale lagi lah. Jale hendak lawan bibinian. Nah bibinian, rupanya biniannya itu kawin lawan kawannya jale. Rumah betatai lawan jale. Kayak apa perasaan jale itu? Hancur jale. Alah, kayak apa jale? Oh jale binian nang ko handaki kawin lawan kawan kok. Padahal kada sarumah atau cuma tetangga, sakit hati jale. Apalagi di neraka kawan setan bertetangga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang terakhir adalah wa ghadabullah finnar syarrun minan nar. Murka Allah di neraka lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Allah murka kayak apa? Selamat tinggal. Karena surga neraka adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyehatkan kita semua. Allah hindarkan kita dari segala wabah, wabil khusus wabah virus corona. Allah hindarkan kita dari bala bencana. Allah kabulkan segala hajat hidup kita. Allah permudah segala urusan kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salahillah mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Inna maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli ikhlas bi talabil ilmi wa bi nashrihi wa bi jami' ta'at rahmatika ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridang wa la tuwallina waliyan siwa wa taj'alna mimman khalafa maka wasa. Wasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.